Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Tidak ada kata yang pantas yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rasa syukur serta puja-puji dengan keindahan dan keagungan yang layak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat yang banyak ini, dengan nikmat yang Allah berikan ini, maka sejatinya seorang mukmin haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu layak bagi kita atau pantas bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang indah dan agung. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia, zat yang maha suci, zat yang memiliki segalanya, zat yang maha agung dan maha tinggi. Oleh sebab itu bagi kita seharusnya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, karunia-Nya, keridhaan-Nya kepada kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, agar dengan ilmu itu kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bentuk tujuan dari penciptaan manusia, yaitu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan, melakukan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk apa? Bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu ini juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui ilmu adalah cahaya dan tidak ada tempat yang layak untuk ilmu kecuali hati yang penuh dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan hati, maka ilmu itu tidak akan pernah berada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, anak pribadi mengajak diri pribadi dan kita semua untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai kajian ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita yang hadir di sini senantiasa berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada hari ini ya berkaitan dengan apa? As-salatul jamaah, salat berjamaah. Jadi tema kita pada hari ini adalah membahas tentang salat berjamaah. Nah, berbicara tentang hukum salat berjamaah, jelas ini adalah perbedaan yang sangat besar di kalangan para ulama. Ya, perbedaan tentang hukum salat berjamaah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, akan tetapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam masalah agama, masalah ilmu, masalah fikih, maka ya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dikembalikan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika ada perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, maka kita bukan melihat perkataan siapa, tapi kita melihat apa perkataan yang didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana dalil yang lebih kuat yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika itu terjadinya perbedaan di kalangan para ulama. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum salat berjamaah, maka jumhur ulama mengatakan salat berjamaah itu sunnah muakkad.
Kalau jumhur ulama mengatakan apa? Salat berjamaah itu hukumnya apa? Sunnah muakkad. Akan tetapi berdasarkan dengan dalil-dalil yang kuat, ya, berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat yang lebih kuat menunjukkan bahwasannya salat berjamaah itu adalah wajib bagi setiap laki-laki, ya, wajib bagi setiap laki-laki kecuali dalam keadaan apa? Uzur. Ya, jadi salat berjamaah itu hukumnya wajib, ya, berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Dan sebagaimana di dalam kitab Al-Wajiz ini, penulis lebih menguatkan pendapat yang mengatakan salat berjamaah itu wajib. Ya, salat berjamaah itu hukumnya wajib. Sebagaimana juga ini pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemudian para tabi'in seperti Hasan Al-Basri, ya, ulama-ulama para tabi'in terdahulu, mereka lebih menguatkan pendapat yang mengatakan apa? Bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya. Bahkan, ya, Imam Syafi'i, walaupun mazhab ulama Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad, akan tetapi perkataan atau pendapat Imam Syafi'i sendiri menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu adalah wajib. Ya. Perkataan Imam Syafi'i, ya, dalam sebuah kitabnya, di dalam kitab Al-Muzani disebutkan, ya, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya aku tidak melihat adanya keringanan bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Nah, berdasarkan dengan perkataan Imam Syafi'i ini, ya, menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu adalah wajib. Beda dengan ulama-ulama Syafi'iyah, ya. Mazhab Syafi'i beda, ya, maksudnya kalau pendapat Imam Syafi'i berarti Imam Syafi'i, tapi kalau mazhab Syafi'i berarti ulama-ulama yang bermazhab dengan Imam Syafi'i itu belum tentu sama pendapatnya dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, kebanyakan, ya, mazhab Syafi'i berpendapat bahwasannya salat berjamaah itu sunnah muakkad. Akan tetapi, ya, kembali kita kepada, ya, pembahasan kita. Dalil yang menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu adalah wajib. Nah, akan kita bacakan, ya, dalil-dalil yang menunjukkan, ya, wajibnya salat berjamaah. Dan sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, bahwasanya pendapat penulis di dalam kitab Al-Wajiz, beliau berpendapat salatul jamaah fardu ain. Salat berjamaah itu adalah fardu ain. Jadi wajib bagi setiap laki-laki yang balik untuk berjamaah ke masjid. Ya, ala rijali ila min uzrin, ya, ini wajib bagi setiap laki-laki kecuali dalam keadaan uzur. Nah, uzur boleh dia tidak melaksanakan salat berjamaah. Nah, di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasanya salat wajib, salat berjamaah itu fardu ain, di antaranya adalah hadis yang disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lihat, Nabi SAW bersumpah, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini menunjukkan apa yang akan disampaikan Rasulullah ini adalah perkara yang penting. Beliau mengatakan apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad hamamtu an amura bi khatabin, ya, bi hatabin wa yuhtaba. Sungguh aku, ya, berkeinginan, ya, kata Nabi, sungguh aku berkeinginan, ya, untuk memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar. Ya, sungguh aku berkeinginan memerintahkan seseorang untuk apa? Mengumpulkan kayu bakar. Nah, jadi keinginan Rasulullah SAW ingin memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Thumma amura bis salati fayu'adzana laha. Kemudian aku perintahkan untuk mengumandangkan azan salat. Ya, kemudian aku perintahkan untuk apa? Mengumandangkan azan salat. Thumma amura rajulan faya umman nas. Kemudian aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami manusia. Ya. Jadi ada 3 hal yang ingin dilakukan Rasulullah. Ya, yang kita sebutkan tadi apa? Mengumpulkan kayu bakar, memerintahkan seseorang untuk memandangkan azan, kemudian apa? Memerintahkan seseorang untuk apa?
mengimami manusia. Kemudian Nabi mengatakan, summa ukhalifa ila rijalin fa ukhariqa alaihim buyutahum. Kemudian kata Nabi, aku akan mendatangi laki-laki yang salat di rumah, ya. Kemudian aku ingin mendatangi laki-laki yang salat di rumah. Fa ukhariqa alaihi buyutahum. Kemudian aku akan bakar rumah-rumah mereka. Kemudian kata Nabi apa? Aku akan bakar, ya, rumah-rumah mereka. Lihat, berdasarkan dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Salat berjamaah itu wajib. Tidak mungkin Rasulullah, ya, ingin membakar rumah seseorang bahkan sama pelakunya sendiri, ya, kecuali dia meninggalkan perkara yang sangat besar. Tidak mungkin Rasulullah, ya, memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian kayu bakar ini digunakan untuk membakar rumah-rumah orang yang sholat di rumah sendirian. Ya, tidaklah Rasulullah melakukan perbuatan ini kecuali, ya, seseorang tersebut telah meninggalkan perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar yang dia tinggalkan. Kemudian Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law ya'lamu ahadukum annahu yajidu arqan saminan, ya, kalau seandainya seseorang di antara mereka mengetahui bahwasanya dia akan mendapatkan apa? Daging yang gemuk atau 2 potongan daging yang baik, la syahidal isya, sungguh dia akan mendatangi salat isya. Sungguh dia akan mendatangi apa? Salat isya. Ini dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya salat berjamaah itu wajib bagi setiap muslim. Fardu ain, ya, berdasarkan dengan dalil ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Nah ini, ya, dalil satu riwayat yang menunjukkan apa? Wajibnya salat berjamaah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain juga disebutkan di dalam kitab Mukhtasarnya Imam Muslim, ya, di dalam kitab riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana kata Abu Hurairah, "Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki buta kepada Nabi. Datang seorang laki-laki buta kepada Nabi. Faqala, kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid." Ya Rasulullah, ya, tidak ada penuntun yang menuntun aku ke masjid. Tidak ada, ya, penuntun yang menuntun aku ke masjid. Ya. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang menuntun aku untuk mendatangi masjid. Fasa'ala Rasulullah, kemudian dia meminta keringanan kepada Nabi. Dia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya, fasa'ala Rasulullah SAW ayyurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Dia meminta keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumah, ya, untuk sholat di rumah. Kenapa? Karena nggak ada yang menuntun dia ke masjid, sementara dalam keadaan buta. Nah, mendengar permohonan ini, ya, mendengar permintaan laki-laki yang buta ini, ya, awalnya Nabi mengatakan apa? Farakhasa lahu falamma, ya, Nabi pun memberikan keringanan kepada dia. Ya, setelah dia meminta, Rasulullah pun memberikan keringanan kepada dia. Falamma wala da'u, maka tatkala laki-laki buta itu ingin meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum jauh, fada'ahu, Nabi kembali memanggilnya. Nabi kembali memanggilnya. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, hal tasma'u nida bis shalah? Apakah kamu mendengar seruan azan untuk salat? Apakah kamu mendengar seruan azan salat? Maka laki-laki mengatakan apa? Naam, ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilannya. Nah, berdasarkan dengan hadis ini saja, seorang buta yang buta yang tidak bisa melihat, punya keringanan, maksudnya punya uzur, ya, kemudian tidak ada yang menuntun dia untuk datang ke masjid. Ketika dia ingin meminta rukhsah kepada Rasulullah dan Nabi mengatakan, apakah kamu mendengar seruan azan salat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu penuhi panggilan salat itu. Nah, yang buta saja tidak diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang
tidak buta. Antum sehat, ya, punya kaki, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, ya. Kok tiba-tiba sholatnya di rumah, ya? Tiba-tiba sholatnya di rumah. Sementara sahabat ini buta, tidak ada yang menuntun dia, tidak diberikan rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk apa? Untuk meninggalkan sholat berjamaah. Nah, inilah ya dalil yang menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya sholat berjamaah itu wajib, fardu ain. Begitu juga dalam riwayat yang disebutkan, ya, dalam riwayat yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dari Abdullah, dia berkata, ya, dari Abdullah dia berkata, man sarahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'i salatu haitsu yunada bihinna. Kata Abdullah, dia berkata, barang siapa yang ingin, ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin bertemu Allah, ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ghadan musliman, ya, besok sebagai seorang muslim, maksudnya barang siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan muslim, wal yuhafid ala haula'i salawati haitsu yunala bihin, ya, maka hendaklah dia menjaga apa? Salat dimanapun seruan itu berada. Maka hendaklah dia menjaga salat di mana seruan itu berada. Ya. Fa inna Allah syara'a li nabiyakum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian, ya, yaitu sunnah petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kita, kepada seluruh nabi, sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat itu termasuk sunnah petunjuk, ya. Jadi salat itu termasuk apa? Sunnah petunjuk bagi para nabi. Walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadha mukhtalif fi baitihi, kalau seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang-orang yang mengisi salat di dalam rumahnya, ya, mereka meninggalkan, maka mereka telah apa? Telah meninggalkan sunnah petunjuk nabi kalian. Ya, kalau kata Abdullah ini apa? Kalau seandainya kalian itu salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang-orang yang menyelisihi, ya, maksudnya menyelisih sunnah ini, di mana mereka sholat di rumah-rumah mereka, lataraktum sunnah nabi, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnahnya para nabi. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, sholat di rumah, ya, maka dia telah meninggalkan sunnah nabi. Wala taraktum sunnat nabiyikum ladallaltum. Kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, sungguh kalian akan tersesat, ya, sungguh kalian akan apa? Tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur summa ya'midu ila al-masjid min hadhal masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuhu hasana. Kata penulis, ya, kata Abdullah tadi, dan tidaklah seorang laki-laki apa? Bersuci dengan bersuci yang baik, ya, tidaklah seorang laki-laki bersuci dengan suci yang baik atau taharah dengan taharah yang baik, kemudian dia menuju masjid, ya, dia menuju masjid di antara masjid-masjid yang ada, kecuali apa? Allah akan menetapkan setiap langkahnya kebaikan, ya, Allah akan menetapkan setiap langkahnya kebaikan. Wa yarfa'u bihadzal darajat, dan mengangkat, ya, derajatnya, dan mengangkat derajatnya. Wa yakhutu anhu biha sayyi'ah, dan akan menghapuskan kesalahannya. Jadi setiap langkah satu kebaikan, setiap langkah diangkat derajatnya, setiap langkah dihapuskan satu kesalahannya, ya. Walaqad, kemudian Abdullah mengatakan, walaqad ra'aituna, dan sungguh aku berpendapat tentang kami, ya, ini tentang Abdullah dan para sahabatnya yang keimanannya luar biasa, ya, dan sungguh aku berpendapat tentang kami, katanya, wa may yakhtalafu anha illa munafiqun ma'luman nifaq. Tidaklah, ya, orang yang menyisihi
sunnah Nabi, maksudnya menyelisih, tidak mau solat berjamaah, kecuali dia adalah orang yang munafik, yang jelas kemunafikannya. Ya, tidaklah dia kecuali apa? Seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Nah, ini Abdullah di masa Abdullah, di masanya para sahabat. Jadi dia melihat kalau ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah, ya itu merupakan apa? Ciri-ciri dan sifatnya orang munafik. Nauzubillah. Ya. Kemudian dia mengatakan walaqad kana rajulun yu'ata bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fis shaf. Dan sungguh ya ada seorang laki-laki yang datang dipapah, ya, dipapah artinya dituntun, ya, oleh dua orang laki-laki hingga dia diletakkan di saf untuk sholat. Jadi zaman Abdullah kalau ada orang sakit itu dipapah, ya, ditandu sama dua orang, kemudian apa? Diletakkan di saf untuk sholat. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau sholat wajib itu, sholat berjamaah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak wajib, tidak mungkin Abdullah mengatakan ya itu adalah orang yang munafik. Ya. Itu adalah orang yang munafik. Bahkan sebelumnya juga disebutkan apa? Ini adalah sunnahnya para nabi. Maka meninggalkan sunnah Nabi, maka dia akan tersesat. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan apa? Bahwasanya salat ya berjamaah itu fardu ain, wajib bagi kita laksanakan semuanya. Nah, ini ya asar ini adalah riwayat dari Imam Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man sami'an nida falam ya'ti, barang siapa yang mendengar suara azan, ya, barang siapa yang mendengar suara azan, falam ya'ti, kemudian dia tidak mendatanginya, falam ya'ti, kemudian dia tidak mendatanginya, fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat baginya kecuali dalam keadaan udhur. Ya, barang siapa kata Nabi yang mendengar apa? Suara azan, seruan azan, ya, fala ya, kemudian tidak mendatanginya. Ya, barang siapa yang mendengar seruan azan kemudian dia tidak mendatanginya, fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat baginya kecuali dalam keadaan apa? Uzur. Antum ya di rumah dengan azan, ya, lagi sibuk, lagi kerja atau segala macam, ya. Kemudian antum tidak meninggalkan pekerjaan itu, sebenarnya bisa untuk ditinggalkan, ya, bisa untuk ditinggalkan. Kemudian dia tidak meninggalkannya, maka ancamannya apa? Fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Kalaupun dia salat, Allah alam apakah salatnya sah atau dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya. Disebabkan kenapa? Karena meninggalkan berjamaah dengan sengaja. Nah, ini ya apa namanya? Dalil yang menunjukkan juga apa? Wajibnya bagi kita untuk apa? Salat berjamaah. Kemudian dalil yang terakhir ya yang menunjukkan, dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan apa? Wajibnya, ya, wajibnya salat berjamaah. Nah, ini disebutkan di dalam apa? Di dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Riwayat Imam Ahmad dan Nasai, ya. Dari Abu Darda dia berkata, ya, dari Abu Darda dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim salatu illa qad istakhwadha alaihim syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada tiga keluarga. Tidaklah ada tiga keluarga dalam satu kampung. Ya, tidaklah ada tiga keluarga dalam satu kampung. Wala badwin, kemudian tidak mengumandangkan azan, ya, tidak mengumandangkan azan, ya, tidak ada tiga keluarga di dalam satu kampung kemudian tidak mengumandangkan azan. Artinya di kampung itu cuma ada tiga keluarga, ya, ada tiga keluarga.
ya, berada di dalam satu kampung. Kemudian mereka tidak mengumandangkan azan. La tuqamu fihim as-salah. Kemudian mereka tidak menegakkan salat. Tidak menegakkan salat. Kecuali apa? Illa qad istakhwadha alaihim syaitan. Kecuali setan telah menguasai mereka. Ya, jadi tidaklah dalam satu kampung itu ada 3 keluarga dan tidak mengumandangkan azan dan tidak apa? Melaksanakan salat kecuali setan telah apa? Menguasai mereka. Ya. Jadi setan itu menguasai orang-orang yang telah apa? Meninggalkan salat. Wa 'alaika bil jamaah, kata Nabi, maka wajib bagi kalian untuk berjamaah. Wa 'alaika bil jamaah, maka wajib bagi kalian untuk berjamaah. Fa inna ma ya'kulu fa inna ma kullu dhi'bul qasiyah. Sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang sendirian. Ya, sesungguhnya ya, serigala itu apa? Memakan kambing yang sendirian. Nah, jadi dalam hadis ini ya disebutkan ya berjamaah, maksudnya adalah apa? Salat berjamaah. Dan ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan kepada kita apa? Wajibnya bagi kita untuk salat berjamaah. Dan banyak lagi ya dalil-dalil yang menunjukkan baik dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi ya dalil-dalil yang kita sebutkan ini adalah dalil yang cukup tegas yang menjelaskan kepada kita kalau salat berjamaah itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Jadi kalau antum mendengar ya salat yang mendengar azan ya, maka wajib bagi antum untuk mendatanginya. Walaupun apa? Walaupun dalam keadaan misalnya apa? Ketika antum mendengar kemudian ya antum pas lagi ya di kamar mandi lama, nah tetap bagi kita wajib untuk mendatanginya walaupun salat itu telah selesai. Ya, antum salat ya mendatanginya ya, kemudian salat di masjid. Kenapa? Karena berjamaah itu wajib. Ya, atau dalam keadaan masbuk ya, tetap harus mendatangi salat berjamaah. Ya, kecuali dalam keadaan uzur. Uzur misalnya apa? Sakitkah, hujankah? Ya itu uzur. Ya, hujan misalnya. Nah, antum kalau hujan di tempat antum, maka gugurlah kewajiban untuk salat berjamaah. Sakit misalnya, tidak bisa datang ya untuk datang ke masjid, ya, maka uzur bagi antum untuk tidak mendatangi. Nah, sakitnya ini juga harus dilihat. Ya, kalau sakitnya panu, kadas, ya tetap wajib juga kan gitu. Ya, sakitnya panu, sakit apa? Kenapa enggak ke masjid? Sakit panu, Ustaz, katanya. Ya. Ya, jadi sakit panu gugur kewajiban salat berjamaah. Iya, namanya sakit uzur, Ustaz, katanya. Enggak. Jadi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang tidak mampu untuk mendatangi masjid. Ya, kalau cuma sakit mata, sakit ya, orang buta saja itu sakit matanya, ya, artinya tidak bisa melihat, tetap kata Nabi wajib laksanakan ya, penuhi panggilan azan tersebut. Nah ini ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan apa? Tentang wajibnya salat berjamaah. Kemudian kita masuk fadluha, keutamaan salat berjamaah. Nah, di antara keutamaan salat berjamaah ya, disebutkan di dalam hadis ya, bahwasanya salat berjamaah itu ya memiliki pahala sebesar apa? 27 derajat. Ya. 20 derajat. Atau dilipat gandakan pahalanya ya ketika salat berjamaah. Nah, disebutkan dalam hadis ya, disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar ya, disebutkan oleh Imam Bukhari ya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, salatul jamaah ya tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendirian dengan apa? 27 derajat. Ya. Jadi salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan pahala 20 derajat. 27 derajat. Jadi kalau salat berjamaah itu antum mendapat 27 derajat. Kalau antum salat sendirian ya mendapat apa? 1 derajat. Ya.
Nah, berdasarkan dengan dalil ini juga para ulama mengatakan kalau sholat berjamaah itu tidak wajib dengan dalil ini. Ya, kenapa? Karena orang yang sholat sendirian masih mendapatkan satu derajat. Ya, akan tetapi ya dibantah. Ya, dia tetap mendapatkan pahala, tapi dia mendapatkan dosa karena meninggalkan apa? Kewajiban sholat berjamaah. Ya, dia tetap mendapatkan apa? Pahala satu derajat, tapi dengan sengaja meninggalkan berjamaah, maka dia mendapatkan dosa. Ya. Nah, itu dalil ya. Kemudian dalil yang berikutnya juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Dalam riwayat Imam Bukhari, ya, Nabi mengatakan, "Salatu rajul fil jamaah tudha'af an salati fi baitihi wa fi suqi 25 dhifan." Salat seorang laki-laki berjamaah, ya, salat seorang laki-laki berjamaah, ya, akan dilipat gandakan pahalanya, ya, akan dilipat gandakan pahalanya, ya, sebanyak 25 lipatan, ya, 25 lipatan. Salat seorang laki-laki berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak apa? 25 lipatan. Ya. Ya. Salat, ya, seorang laki-laki berjamaah, ya, akan dilipatkan pahalanya sebanyak 25 lipatan dibandingkan salat, ya, seseorang, ya, dibandingkan sholat seseorang di rumahnya atau di pasarnya, ya, di rumahnya atau di pasarnya, ya. Kemudian wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana wudu. Kemudian apabila seseorang, ya, apabila seseorang apa? Berwudu dengan wudu yang baik. Apabila seseorang berwudu dengan wudu yang baik, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar untuk ke masjid. Apabila seseorang apa? Ya, berwudu dengan wudu yang baik, kemudian apa? Keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, dan tidaklah dia keluar kecuali untuk salat. Dan tidaklah dia keluar kecuali apa? Untuk salat. Jadi dia berwudu sempurna, wudu yang baik, kemudian dia keluar dari rumahnya, dan tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali apa? Untuk salat. Lam yakhtu khutuwan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah kecuali satu langkah diangkat derajatnya oleh Allah. Tidaklah dia melangkah kecuali, ya, satu langkah akan diangkat derajatnya. Wa khutta anku biha khati'ah, ya, dan tidaklah dia melangkah kecuali apa? Dihapus satu kesalahannya, ya, dihapus satu kesalahannya. Kemudian, ya, fa idza shalla lam tazal malaikatu salli 'alaiha. Apabila dia salat, ya, apabila dia salat, maka senantiasa para malaikat berselawat untuknya. Ya. Apabila dia salat, ya, maka malaikat senantiasa berselawat untuknya selama dia berada di tempat salat. Ya, selama dia berada di tempat salat. Ya. Jadi tidaklah, ya, apabila dia melaksanakan solat, maka senantiasa malaikat apa? Berselawat kepadanya selama dia berada di tempat solat. Ya. Apa doanya? Ya. Malaikat akan mendoakannya, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, berilah keselamatan dan kesejahteraan kepadanya. Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Ya. Berikanlah rahmat kepadanya. Nah, inilah doa para malaikat. Nah, insyaallah antum duduk di sini juga. Tadi antum datang niatnya ke masjid, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka tidaklah kita duduk di tempat ini kecuali para malaikat mendoakan Allahumma salli alaihi, Allahumma irhamhu. Ya Allah, ya, berikan keselamatan dan kesejahteraan kepada orang ini dan berikan rahmat kepadanya.
Inilah salah satu juga keutamaan duduk di dalam majelis ilmu. Ya. Duduk untuk menunggu solat atau duduk dalam rangka untuk melaksanakan solat, malaikat saja memberikan selawat atau mendoakan keselamatan kepada kita, apalagi duduk dalam majelis ilmu. Ya. Jadi orang yang meninggalkan majelis ilmu maka amat merugi dia. Ya. Amat merugi bagi orang yang meninggalkan majelis ilmu. Nah, kemudian Nabi mengatakan wala yazallu ahadukum fi shalah man tadhara shalah, dan salah seorang di antara kalian tetap dianggap dalam keadaan salat selama dia menunggu waktu salat. Ya. Dan seseorang itu tetap dianggap apa? Dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Maksudnya bagaimana? Antum misalnya salat maghrib, datang dari rumah salat maghrib, udah selesai salat maghrib antum enggak pulang, ya, selesai salat maghrib antum enggak pulang, antum nunggu salat isya. Nah, penungguan antum, penantian antum di dalam masjid itu dianggap, ya, tetap mendapatkan pahala salat. Ya, antum tetap dianggap dalam keadaan salat. Nah, jadi misalnya antum datang sebelum zuhur juga, ya, datang antum, ya, belum waktu sholat zuhur, antum sholat tahiyatul masjid, kemudian antum duduk menunggu sholat zuhur, maka penantian antum menunggu sholat zuhur itu dianggap dalam keadaan tetap sholat. Artinya apa? Dia mendapatkan pahala sholat. Subhanallah, ya, betapa besarnya duduk menunggu untuk sholat. Ya, nah inilah, ya, hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi tidak akan mungkin didapat pahala-pahala ini kecuali apa? Kita datang ke masjid. Tidak mungkin dapat pahala-pahala apa? Pahala dilipat gandakan, ya. Kemudian pahala apa? Diangkat derajatnya. Pahala dihapuskan dosanya, ya. Tidak akan mungkin didapat kecuali apa? Orang-orang yang mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Dan tidak akan apa? Mendapatkan apa? Selawatnya para malaikat. Ya, tidak mungkin mendapatkan doanya para malaikat kalau kita tidak melaksanakan sholat di masjid, atau kita tidak akan dianggap mendapatkan pahala sholat selama kita menunggu sholat di masjid. Nah, dan utamaannya begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, begitu juga, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Imam Bukhari juga, Nabi mengatakan dalam sabdanya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maghada ila al-masjidi wa raha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ya, pagi dan sore harinya ke masjid, ya, barang siapa pagi hari dan sorenya ke masjid, a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah, maka Allah akan siapkan untuknya persinggahan di dalam surga. Barang siapa yang pagi sorenya ke masjid, artinya apa? Pagi sholat subuh, ya, kemudian zuhur, asar dia melaksanakan, bahkan sampai malam dia maksudnya tetap melaksanakan sholat di masjid, maka apa? A'adallahu lahu nuzula minal jannah, maka Allah akan siapkan untuknya apa? Persinggahan di dalam surga. Kullama ghada aw raha, ya, tatkala, ya, dia berangkat ke masjid setiap pagi dan sorenya. Setiap pagi dan sorenya. Nah, itu dia. Jadi ini, ya, utamanya apa? Allah siapkan baginya apa? Persinggahan di dalam surga bagi siapa? Bagi setiap orang yang mendatangi masjid baik pagi dan sorenya. Nah, ini tidak mungkin didapat kecuali apa? Orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini, ya, keutamaan dari sholat berjamaah. Kemudian, ya, apa hukumnya, ya, sholat berjamaah bagi kaum wanita? Ya, kalau tadi kan sudah kita jelaskan, ya, sholat berjamaah itu wajib bagi setiap muslim. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, apakah wanita itu wajib sebagaimana kaum laki-laki, ya, kaum laki-laki untuk berjamaah? Ya. Nah, di sini disebutkan, ya, oleh penulis, yajuzu linisa khuruju ilal masjid. Boleh bagi seorang wanita keluar untuk ke masjid. Ya. Nah, boleh. Berarti hukumnya boleh, tidak wajib.
Ya, akan tetapi apa? Boleh bagi seorang wanita keluar ke masjid. Wasuhurud jamaah bisyartin, ya. Jadi wajib boleh bagi seorang wanita keluar untuk ke masjid untuk menghadiri solat berjamaah dengan syarat, ya, dengan syarat apa? Ayatazannabna ma yusirru sahwat, ya, dengan syarat apa? Menjauhi perkara-perkara yang mendatangi syahwat, ya, dengan syarat apa? Menjauhi perkara-perkara yang mendatangi syahwat, dan ya, menjauhi perkara-perkara yang menimbulkan fitnah, ya. Jadi dengan syarat apa? Ya, menjauhi perkara-perkara yang mendatangi syahwat atau menampakkan, ya, syahwatnya. Kemudian apa? Menjauhi perkara-perkara yang mendatangkan fitnah. Di antaranya apa? Memakai perhiasan dan minyak wangi. Ya, jadi wanita silakan datang ke masjid untuk sholat berjamaah dengan syarat apa? Menutup aurat dengan sempurna dan tidak memakai apa? Wangian dan perhiasan yang dinampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya. Nah, sebagaimana dalam riwayat disebutkan, ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi mengatakan, la tamna'u nisa'akum masajid, ya. Jangan kalian larang, ya, istri-istri kalian untuk ke masjid, ya. Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun, akan tetapi rumah, ya, solat di rumah bagi mereka lebih baik untuk mereka. Akan tetapi, ya, rumah-rumah mereka, maksudnya apa? Solat di rumah itu lebih baik bagi mereka, ya. Jadi tidak boleh kita melarang, ya. Misalnya ada istri kita mau keluar, ya, mau ke masjid dulu berjamaah, silakan, dengan catatan apa? Tidak menimbulkan fitnah. Ya, akan tetapi perlu diketahui sama mereka, para wanita, kalau sholat di rumah itu lebih baik di rumah daripada di masjid. Ya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi wanita itu tidak boleh keluar dengan memakai apa? Minyak wangi yang tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Di mana Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin asabat bukhura fala tashadna ma'ana isya al-akhirah. Siapa saja seorang wanita, ya, siapa saja seorang wanita yang memakai wangian, yang memakai parfum, ya, yang memakai parfum. Siapa saja wanita, ya, siapa saja seorang wanita yang memakai apa? Parfum, fala tashadna ma'ana isya al-akhirah, maka tidak boleh dia apa? Menghadiri salat isya bersama kami, ya. Maka tidak boleh dia menghadiri salat isya, ya, akhir bersama kami. Jadi Nabi melarang wanita-wanita itu, ya, mendatangi masjid kalau dalam keadaan apa? Memakai wangian. Kemudian dalam riwayat Imam Abu Daud juga dikatakan, ya, dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima, ya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang, ya, hamba-hamba Allah. Maksud hamba-hamba Allah sini adalah para wanita. Ya, jangan kalian larang hamba-hamba Allah wanita, ya, wanita-wanita, maksudnya hamba wanita Allah, ya, jangan kalian larang hamba-hamba Allah ke masjid-masjid Allah. Jadi tidak boleh kita melarang, ya, wanita-wanita itu untuk mendatangi masjid. Walakin kata Nabi, akan tetapi liyakhrujna wa hunna tafilan, ya, akan tetapi, ya, tidak boleh mereka keluar dengan memakai wangian. Ya, akan tetapi tidak boleh mereka keluar dengan memakai apa? Wangian. Nah, ini lihat, ya, para ummahat dan akhwat fillah. Jadi boleh ke masjid dengan syarat apa? Tidak boleh memakai wangi-wangian, ya. Nah, dalil ini juga bukan menunjukkan kalau ke masjid saja dilarang pakai wangi-wangian, ya. Ke pasar pun, ya, mau belanja pun juga tidak boleh memakai wangi-wangian yang berlebih. Kenapa? Karena ini haram bagi wanita kalau memakai wangi-wangian kecium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah,
Jadi ya, berdasarkan dengan hadis di sini, para wanita itu hukumnya jaiz, boleh untuk mendatangi masjid. Akan tetapi yang lebih afdal bagi mereka adalah solat di rumah mereka. Sebagaimana dalam sebuah riwayat ya, riwayat Imam Ahmad. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan ya, disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, al-mar'atu ya, bahwasanya seorang wanita itu dibolehkan bagi mereka untuk mendatangi masjid ya, mendatangi ke masjid. Akan tetapi solat di rumah mereka lebih afdal ya, solat di rumah mereka lebih afdal. Nah, jadi kalau kita ya solat di rumah itu lebih afdal, ya ngapain pula ke masjid, ya kan? Nah, kalau mau ke masjid ya silahkan, tidak dilarang. Tapi amatkah rugi dia mendapatkan apa? Ya, meninggalkan pahala atau meninggalkan keutamaan yang lebih besar ketika sholat di rumah. Nah, ada satu riwayat ya yang sangat menjelaskan kepada kita kalau wanita itu sholat di rumahnya lebih afdal. Nah, disebutkan dalam riwayat disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, ada seorang wanita yang bernama apa? Ummu Humaid. Ada seorang wanita yang bernama Ummu Humaid Sa'idiyah ya. Jadi Ummu Humaid ini adalah salah seorang wanita yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia termasuk sahabiyah. Annahu ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Humaid ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Humaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu shalah ma'aka." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat suka salat bersamamu. Sesungguhnya aku sangat suka salat bersamamu. Ya, jadi dia mengatakan kepada Nabi kalau dia tuh senang banget kalau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad alimtu annaki tuhibbina salati ma'iyya. Sungguh kata Nabi, aku mengetahui kalau engkau itu sangat menyukai solat bersamaku, kata Nabi. Jadi Nabi pun sudah tahu kalau Ummu Humaid ini ya suka, senang ya solat bersama Nabi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad alimtu annaki tuhibbina salatan ma'i. Sesungguhnya aku sangat mengetahui ya bahwasanya engkau tuh suka solat bersamaku. Kemudian Nabi mengatakan, "Was-salatu fi buyuti khairul lakum minas salati fil hujrah." Dan salatmu di kamarmu ya, salatmu di kamarmu itu lebih baik di rumahmu. Ya. Itu lebih baik ya daripada apa? Rumahmu. Maksudnya dia kan ada rumah, ada kamar. Ya. Salat di kamarnya ya salat di rumahnya di kamarnya, maka itu lebih baik baginya. Was-salatu fi hujratiki ya, maksudnya salat di kamarmu itu lebih baik daripada ruang keluarga. Ya, ruang keluarga. Dan salat di ruang keluarga itu lebih baik daripada ruang tamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi salat di kamarmu lebih baik daripada ruang keluargamu. Ya. Dan sholat di ruang keluargamu itu lebih baik daripada apa? Sholat di ruang tamumu. Ya. Wassalatu kifid darika, dan sholat di ruang tamumu ya, dan sholat di ruang tamumu itu lebih baik di masjid kampungmu. Ya. Sholat di ruang apa? Keluargamu itu lebih baik daripada sholat di masjid kampungmu. Jadi kalau dia punya rumah, dia sholat di ruang tamu ya, kemudian ada masjid. Nah, sholat di ruang tamu ini lebih baik daripada sholat di masjid kampungnya. Sudah? Kemudian kata Nabi apa? Wassalatu fi masjid qaumika, dan sholat di masjid kampungmu ya, sholat di masjid kampungmu atau kaummu itu lebih baik daripada sholat di masjidku. Sholat di masjidku, masjid Nabi, masjid apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kalau kita sholat di situ berapa pahalanya? Ya, berlipat-lipat, ribuan, ratusan ribu lipat kali pahala. Tapi kata Nabi apa? Sholat di masjid kaummu lebih baik daripada sholat di masjidku, Masjid Nabawi. Nah, ini menunjukkan apa? Pasti bagi wanita paling afdalnya mereka sholat di rumah.
Solat di masjid kampungnya saja, ya, kalau dibandingkan solat di ruang tamu, masih abdolan ruang tamu. Solat ruang tamu dan ruang keluarga, masih abdolan ruang keluarga. Solat ruang keluarga sama kamarnya, masih abdolan kamar. Maka ya, disebutkan dalam riwayat ini selanjutnya, setelah mendengarkan hadis ini, ya, Ummu Humaid meminta dibuatkan kamar, disitulah dia di kamar yang gelap, kemudian disitulah dia sholat sampai beliau wafat, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya wanita itu afdalnya sholatnya di mana? Di rumah. Ya, afdalnya sholat di rumah. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa? Ya, hukum tentang sholat berjamaah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sholat berjamaah berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, ya, walaupun ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, maka kesimpulannya dari apa yang kita pelajari pada hari ini apa? Sholat berjamaah bagi kaum laki-laki itu hukumnya wajib. Adapun bagi perempuan hukumnya boleh, ya, jaiz, ya, boleh mereka datang ke masjid, boleh juga tidak. Dan lebih afdal adalah bagi wanita sholatnya di rumah mereka. Nah, inilah ya pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini berkaitan dengan apa? Sholat berjamaah. Jadi tidak boleh kita meninggalkan sholat berjamaah kecuali dalam keadaan uzur. Ya, uzur misalnya apa? Sakit, safar, itu uzur. Ya, safar juga itu termasuk uzur. Jadi kalau antum dalam keadaan safar, maka antum boleh meninggalkan sholat berjamaah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar beliau meninggalkan ya sholat berjamaah. Jadi, nah ini menunjukkan apa? Ya, kalau tidak ada uzur, maka tidak ada kewajiban kita untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kalau tidak ada uzur. Ya. Tip inilah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan sebagai bekal bagi kita tentang apa? Hukum sholat berjamaah. Ya, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Berkaitan dengan masalah apa yang kita bahas pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam keadaan safar, umpamanya anak dibolehkan kita menjamak dan mengqashar. Itu dalam setiap waktu sholat. Iya. Kalau kita dalam keadaan safar, maka ada rukhsah yang Allah berikan. Apa rukhsahnya? Boleh bagi seseorang yang safar itu untuk menjamak dan mengqashar salat. Ya, dalam setiap waktu. Apabila kita masih dalam keadaan safar. Ya. Jadi kalau kita masih dianggap safar, maka boleh bagi dia apa? Menjamak dan mengqashar salat. Ya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang batasan waktu. Ya, ada yang mengatakan batasnya 3 hari, ada yang mengatakan batasannya tidak ada batasan. Selama dia dianggap niatnya untuk safar di situ, maka selama itu dia boleh untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Ya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apa? Batasan-batasan tentang kapan dia boleh untuk senantiasa melaksanakan jamak dan qashar, kapan dia dilarang untuk melaksanakan jamak dan qashar. Nah, kalau pendapat yang ana pilih, maka selama dia dalam keadaan safar dan niatnya bukan untuk mukim, maka boleh bagi dia untuk menjamak dan mengqashar salat. Ya. Tapi kalau sudah niatnya mukim, maka tidak ada lagi bagi dia untuk apa? Jamak dan mengqashar salat.
Nanti ya, pengertian jamak dan qasar. Nah, jamak menggabungkan solat ya, menggabungkan satu solat dengan solat yang lain. Ya, misalnya zuhur ya dilaksanakan pada waktu asar, atau asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Ini namanya menjamak. Nah, mengqasar meringkas namanya. Meringkas solat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2. Boleh sekaligus menjamak qasar. Dia menjamak dan mengqasar. Zuhur dengan asar dia jamak langsung diqasar. Berarti zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, fasil pemisah antara keduanya dengan apa? Iqamah. Jadi kalau antum sholat zuhur 2 rakaat ya, kalau antum sendirian ya, kalau antum sendirian boleh antum iqamah, kemudian laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, selesai 2 rakaat salam, kemudian bangkit iqamah lagi untuk melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Atau boleh misalnya gini, kita sholat zuhur di masjid orang kan, nah karena kita ikut mukim, ikut sama orang mukim, maka otomatis kita sholatnya sama. Nggak boleh antum niatnya apa? Beda ya. Nanti nggak boleh nih. Jadi kalau 4 rakaat berarti antum ikut sholat 4 rakaat. Nah, selesai itu antum boleh menjamak. Misalnya zuhur tadi dari 4 rakaat antum kan, kebetulan antum musafir. Nah, boleh antum menjamak dengan qasar, sholat asar. 4 rakaat selesai tadi berjamaah kan, kemudian sholat sendirian, iqamah dulu, kemudian 2 rakaat melaksanakan sholat asar dengan mengqasar. Ya, paham? Nah, yang boleh diqasar hanya yang 4 rakaat. Maghrib sama isya, maghrib sama subuh tidak ada qasarnya. Jangan antum maghrib qasar jadi 1,5. Enggak ada ya. Ya, 4 rakaat, yang ada hanya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat. Nah, inilah yang disebut dengan jamak dan qasar. Ya. Jadi boleh antum menjamak qasar. Jadi dua-duanya boleh. Dan pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat, kalau sudah diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mengambil rukhsah itu. Ya, maka hendaklah mengambil apa? Rukhsah itu. Jadi kalau antum musafir, maka yang lebih disukai adalah apa? Mengambil rukhsah. Ya. Jadi jamak saja, qasar saja. Ya. Nanti kalau misalnya antum sudah jamak, sudah qasar kan gitu. Nah, terus bagaimana? Apakah kita tetap boleh melaksanakan sholat misalnya ada waktu? Boleh. Ya, misalnya antum safar kan? Ya kan? Safar di rumah orang tua, dianggaplah safar. Antum sudah menjamak antara zuhur dengan asar. Nah, tinggal di rumah orang tua, ternyata azan asar berkumandang. Nah, antum boleh juga tetap melaksanakan sholat asar, tapi bukan kewajiban lagi. Ya, dia dihukumi sunnah. Ya, dan antum tetap mendapatkan pahala. Ya. Nah, tapi kalaupun antum tidak melaksanakan sholat asar juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah menjamaknya. Nah, jamak itu kan ada 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu apa? Melaksanakan sholat zuhur, misal zuhur sama asar. Nah, asarnya dimasukkan ke waktu zuhur, ini namanya jamak takdim. Kalau zuhur dimasukkan ke dalam asar, maka ini namanya jamak takhir. Nah, yang boleh dijamak zuhur, asar, kemudian maghrib dengan isya. Ya, wa'alaikum salam. Nah, itu berkaitan dengan masalah jamak dan qasar. Cukup. Nah, ini masya Allah pertanyaan bagus. Nah, ya, walaupun ada yang mengatakan pendapat ya mengikuti niat kepada apa yang dilaksanakan, tapi ya berdasarkan dengan dalil-dalil, maka tetap sholat itu sesuai dengan urutannya. Ya, tetap sholat itu sesuai dengan urutannya. Berarti kalau kita sholatnya asar di waktu asar, nah kita belum sholat zuhur tadi, maka tetap kita mendahului sholat zuhur. Ya, mendahului sholat zuhur. Karena sebagaimana Rasulullah pernah dalam satu hari melaksanakan sholat di jamak semua ketika perang Khandaq, ketika perang Parit. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya itu dilaksanakan dalam satu waktu, dan pelaksanaannya tetap dari urutannya: zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu laksananya. Paham maksudnya kan? Antum misalnya
Salat zuhur belum kan? Masuk ke salat asar. Nah, mana yang didahulukan? Apakah kita melaksanakan salat asar ataukah salat zuhur? Nah, kalau ya pendapat yang ana pilih, maka dia tetap sesuai dengan urutannya. Jadi kalau antum salat berjamaah dengan imam salat asar, maka kita niatnya salat apa? Zuhur. Ya. Salatnya zuhur. Karena berbeda niat dengan makmum itu boleh. Ya. Karena berbeda niat dengan makmum itu, imam itu boleh. Maksudnya ada seorang berjamaah dengan orang yang sholat sunnah, boleh nggak? Boleh. Dia sholatnya sholat sunnah, sementara kita niatnya mau sholat wajib. Nah itu boleh. Jadi dalam hal ini kita niatnya sholat zuhur dulu, ya, ikut 4 rakaat. Nah setelah itu kita sholat 2 rakaat lagi qashar untuk sholat asar. Ya. Nah begitu caranya. Nah, jamak maghrib sama isya, tapi maghrib dilaksanakan di isya-nya. Bagaimana tata caranya gitu ya? Nah, ahsan tabarakallahu fik. Nah, tata caranya ketika kita sholat maghrib, berarti kan kita memilih pendapat harus tetap urutannya kan? Kalau mengambil urutannya, maka kita mendahului sholat maghrib kan gitu. Tapi kalau memilih pendapat boleh isya dulu baru maghrib, ya udah ikut saya sholat isya, habis itu sholat maghrib. Tapi kita memilih pendapat maghrib dulu baru isya. Kita sholatnya di isya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ikut sholat 4, maksudnya ikut sholat isya bersama imam. Nah, pada rakaat ketiga mereka kan bangkit kan? Mereka bangkit, kita tetap duduk. Kita tetap duduk. Nah, mereka selesaikan 4 rakaat, kemudian selesai 4 rakaat baru tahiyat akhir. Barulah kita ikut tahiyat akhir. Jadi, rakaat pertama, rakaat kedua sama. Rakaat ketiga sama juga. Tapi ketika mau bangkit untuk berdiri pada rakaat keempat, kita tetap duduk. Duduk menunggu mereka menyelesaikan 4 rakaat, ya, rakaat yang keempat. Kemudian imam turun sujud, ya, selesai sujud kan tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir baru kita ikut bersama imam. Nah, ketika imam salam, kita pun ikut salam. Begitu caranya. Ya, begitu caranya. Nah, safar. Nah, ini kalau pembahasan tentang masalah jarak safar, maka ini ya tidak ada satu dalil pun yang qat'i yang jelas menentukan tentang jarak safar. Ya. Tetapi di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 90 km baru dianggap safar. Ada yang mengatakan 3 hari perjalanan sudah dianggap safar. Ada yang mengatakan 1 hari 1 malam sudah dianggap safar. Berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Nah, berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, maka pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya jarak safar itu tidak ditentukan dengan bilangan. Ya, tetapi ditentukan dengan uruf setiap masing-masing daerah, urufnya. Karena tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan secara qat'i, secara jelas sekian kilometer. Bahkan Nabi SAW pernah dalam satu riwayat Imam Muslim 6 mil. Beliau sudah menjamak dan berqashar sholat. 6 mil itu berapa kilometer? 1 mil itu kalau nggak salah 1,5 kilometer. 1,5 kilometer. Berarti kalau kalikan 9 kilometer. Itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah untuk menjamak. Ya, itu riwayat Imam Muslim. Nah, ini dekatkan jaraknya, tapi ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah pernah melaksanakan safar dalam waktu yang singkat jaraknya dan menjamak salatnya. Ya, ada juga dalam riwayat yang panjang jaraknya. Nah, berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, maka pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya jarak safar itu dikembalikan kepada uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya orang Kota Pinang, kalau ke Rantau, ya, urufnya mereka apa? Dianggap safar atau kayak dari sini ke Asam Jawa misalnya. Nah, yang dimaksud dengan uruf safar itu bagaimana? Orang kalau safar sudah bawa bekal, ya, perbekalannya beda dengan pergi biasa kan itu.
Dia udah persiapkan bekalnya lebih segala macam. Nah, itulah ciri-ciri tanda orang safar. Ya. Jadi kalau sudah punya bekal lebih atau urupnya masyarakat udah safar, maka bolehlah dia menjamak dan mengqashar salat. Ya. Dan ini pendapatnya Ana juga pilih. Ya. Jadi kalau dari sini, misalnya antum dari sini ke Pinangawan, orang Kota Pinang ke Pinangawan, biasa nggak? Dianggap safar nggak? Nggak kan? Nah, ya kan? Tapi kalau keranto sudah ya, sudah. Nah, itulah dia. Nah, jadi dikembalikan kepada uruf. Karena kalau mengikuti dalil-dalil tentang jarak, banyak sekali perbedaannya. Kalau diikuti dalil ini, maka meninggalkan dalil yang lainnya. Sementara dalil ini adalah dalil yang sahih. Ya. Nah, tidak boleh kita meninggalkan dalil-dalil kan gitu. Jadi dijamaklah dalil-dalil itu dengan mengambil kesimpulan bahwa jarak safar itu dikembalikan kepada uruf. Ya, urufnya masyarakat. Nah, cukup ya. Tadi antum mau nanya nggak? Udah terwakili. Nah ya, cukup ya, sampai di sini dulu. Naktafi bihadza qadar. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.